Perkenalkan, nama saya Maura Tiara, NIM 22104176. Bila di sini saya akan membahas materi tentang bab 1 tinjauan dan ruang lingkup pemasaran. Di sini ada definisi pemasaran, yaitu pemasaran istilah bisnis yang didefinisikan oleh para ahli dalam banyak cara berbeda. Faktanya bahkan di tingkat perusahaan, orang mungkin melihat istilah tersebut secara berbeda. Pada dasarnya, proses manajemen di mana produk dan layanan berpindah dari konsep ke pelanggan. Ini mencakup identifikasi produk, menentukan permintaan, memutuskan harganya, dan memilih saluran distribusi. Ini juga termasuk mengembangkan dan menerapkan strategi promosi. Menurut Kotler, 2001 mengemukakan definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan. Dan menurut Stanton 2001, definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Ada juga yang mendefinisikan bahwa pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Pemasar dengan orientasi konsumen yang lebih kuat dan pendekatan manajemen yang lebih luas yang menekankan pada pasarnya dalam mengarahkan arus barang dan jasa ke konsumen. Dengan kata lain, pemasaran tidak dipandang sebagai kinerja aktual dari fungsi-fungsi seperti produk dan desain, tetapi sebagai pengaruh dan penuntun aktivitas ini melalui peran yang dimainkan pemasaran dalam pengambilan keputusan. Pemasaran juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang terlibat dalam mengenali kebutuhan konsumen, mengembangkan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan menciptakan kemudian memperluas permintaan akan produk layanan. Pemasaran juga mencakup area bisnis yang luas, termasuk bagaimana Anda berkomunikasi, merek, desain, harga, riset pasar, psikologi konsumen, dan mengukur efektivitas. Inti dari pemasaran adalah pemahaman tentang apa yang dibutuhkan dan dihargai pelanggan. Keberhasilan jangka panjang perusahaan bergantung pada mempelajari apa yang menjadi kebutuhan pelanggannya. Ia kemudian menemukan cara untuk menambah nilai melalui pendekatan yang berbeda. Pemasaran juga dapat mempunyai dampak terhadap ekonomi suatu daerah atau negara. Peran pemasaran sebagai agen katalistik dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Pemasaran menyediakan jaringan sinergis yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Aktivitas pemasaran dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Mereka dapat bekerja sebagai karyawan, penjualan di manufaktur, jasa, dan industri lainnya, sebagai karyawan retail, dan bekerja di transportasi, komunikasi, dan lain-lainnya. Konsep pemasaran atau filosofi manajemen pemasaran mengacu pada filosofi yang digunakan oleh bisnis untuk mengarahkan upaya pemasaran mereka. Terlebih khusus, konsep pemasaran menunjukkan filosofi yang digunakan bisnis untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan pelanggannya melalui konsumen dan perusahaan. Konsep produksi adalah salah satu konsep bisnis tertua. Konsep produksi telah muncul pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat. Menurut konsep ini, pelanggan lebih memilih produk yang murah dan mudah didapat
yang dapat dijangkau di pasar tak jenuh. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas, kinerja, dan fitur tertinggi. Konsep produk adalah konsep wajib untuk memberikan produk terbaik kepada pelanggan sesuai permintaan dan harapan. Sebuah produk tidak lengkap dengan sendirinya dan membutuhkan faktor bisnis lain seperti pemasaran, distribusi, penjualan, layanan, dan lain-lain agar berhasil. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan didasarkan pada premis bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek Anda kecuali Anda melakukan aktivitas penjualan dan promosi dalam skala besar. Oleh karena itu, bisnis dan perusahaan harus melakukan kegiatan promosi dan pemasaran untuk mengakselerasi produknya di pasaran. Pelanggan memiliki kebutuhan batin dan tugas Anda adalah mengubah kebutuhan batin mereka menjadi membeli produk Anda melalui motivasi dan persuasi. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan. Menempatkan pelanggan di tengah-tengah proses pemasaran, mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian memuaskan kebutuhan tersebut dengan lebih baik daripada pesaing. Konsep pemasaran sosial. Ide konsep pemasaran sosial didasarkan pada kesejahteraan seluruh masyarakat karena mempertanyakan strategi konsep pemasaran. Apa yang diinginkan pelanggan bukan berarti akan baik untuk mereka dalam jangka panjang. Apa yang Anda inginkan dan apa yang baik bagi Anda dan masyarakat secara keseluruhan adalah dua hal yang sangat berbeda. Misalnya kita semua suka makanan manis, pedas, dan cepat saji. Kita semua menginginkan hal yang sama setiap kali kita pergi keluar, tetapi itu tidak berarti hal itu baik untuk kesehatan kita juga, dan kesehatan seluruh masyarakat. Maksud dan tujuan dari konsep pemasaran sosial adalah untuk membuat perusahaan menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan itu jauh lebih besar daripada tujuan penjualan dan laba jangka pendek mereka. Perusahaan harus memproduksi dan beroperasi menuju masa depan yang berkelanjutan untuk seluruh masyarakat. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan mereka harus berperilaku seperti satu. Pasar sasaran. Pasar sasaran adalah sekelompok pembeli atau konsumen yang mempunyai sifat-sifat yang sama, yang dapat membuat pasar itu berdiri sendiri. Adanya kelompok orang dengan ciri yang sama belum berarti mereka terbentuk menjadi sebuah pasar sasaran. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran mengacu pada serangkaian tindakan atau taktik yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan merek atau produknya di pasar. 4P. Membentuk bauran pemasaran yang khas harga, produk, promosi, dan tempat. Namun saat ini bauran pemasaran semakin memasukkan beberapa PS lain seperti packaging, positioning, people, bahkan politik sebagai elemen bauran vital. Apa keempat P pemasaran tersebut? Yang pertama yaitu price, mengacu pada nilai yang diberikan untuk suatu produk. Yang kedua, produk, mengacu pada barang yang sebenarnya sedang dijual. Yang ketiga, place, mengacu pada tempat penjualan. Yang keempat, promotion, ini mengacu pada semua aktivitas yang dilakukan untuk membuat produk atau layanan diketahui oleh pengguna dan diperdagangkan. Tugas utama pemasaran. Manajemen pemasaran harus melakukan serangkaian tugas yang diperlukan untuk sukses dalam pemasaran. Tugas dasar pemasaran adalah 1. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. 2. Membuat sistem informasi pemasaran. 3. Bangun hubungan pelanggan. 4. Bangun merek yang kuat. 5. Tentukan bauran pemasaran. 6. Memberikan nilai. 7. Komunikasi nilai. 8. Ciptakan pertumbuhan jangka panjang. 9. Implementasi dan pengendalian. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang materi bab 1 pemasaran. Sekian dari saya, terima kasih.